Ini luar biasa ini ya. Ini demokrasi yang kita tonton ini adalah demokrasi yang betul-betul transparan. Luar biasa, ini hebat ini DPD. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu sekalian, pimpinan sidang sementara, Pak Ismet Abdullah yang paling tua, yang paling muda Senator Larasati, sahabat-sahabatku semua, kolega, senior, junior, yang biasa kita sebut senator. Senator Republik Indonesia, di belakang juga ada banyak teman-teman media, wartawan, dan seluruh hadirin sekalian yang menyaksikan proses demokrasi yang terjadi di lembaga terhormat DPD RI. Bapak Ibu sekalian, sebuah rasa syukur, sebuah kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa buat saya, karena kita semua hari ini baru saja dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, perwakilan orang-orang daerah yang ditempatkan di Jakarta untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Saya lebih bersyukur lagi karena saya duduk dan berdiri di sini untuk kesekian kalinya. Di ruangan yang sama, saya mau sampaikan beberapa hal dalam waktu yang sangat singkat ini. Lembaga kita ini berdiri kurang lebih 20 tahun. 20 tahun dengan dinamika yang ada, dengan proses kepemimpinan yang ada, tentu banyak kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai seluruh kepemimpinan yang ada, termasuk kepemimpinan sekarang Bapak A.A. Lanyala tadi. Kita tidak boleh abaikan bahwa begitu banyak pencapaian yang dibuat. Saya mau sampaikan kehadiran lembaga DPD yang itu atas dorongan masyarakat daerah muncul tentu dengan ekspektasi dan harapan yang luar biasa. Sekian orang, sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu suara, bahkan jutaan suara dititipkan kepada pundak-pundak kita, Senator Indonesia, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat sekali, tapi juga belumlah waktu yang panjang sekali. Saya sering sampaikan 20 tahun bukan bayi, tapi dia belum tua, tapi dia ideal untuk menjadi dewasa. Bapak Ibu sekalian, saya berada di tempat ini sudah kali ketiga. Saya banyak belajar bagaimana lembaga ini bekerja. Apa yang saya mau sampaikan? Tentu kalau teman-teman atau sahabat atau kolega incumbent sudah mengerti betul bagaimana lembaga ini bekerja, di mana titik kelebihannya, di mana titik kekurangannya, kelemahannya. Tapi pasti ada sahabat-sahabat baru saya, ada teman-teman baru saya yang baru bergabung, yang tentu belum tahu banyak posisi lembaga ini. Saya menyimpulkan, saya mengunderline, saya membuat beberapa poin penting ke depan, bagaimana lembaga ini bisa makin eksis, bagaimana lembaga ini makin hari makin diperhitungkan, menjadi parlemen yang kuat, menjadi tempat pengaduan masyarakat daerah. Belajar dari pengalaman 20 tahun. Di samping banyak kemajuan yang sudah dicapai, tentu kita belajar di mana posisi yang harus kita tingkatkan. Banyak kemajuan, tapi beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah lembaga ini lembaga yang representatif sekali.
kita hadir di sini dipilih, dipercaya dengan legitimasi yang luar biasa. Nah, itu yang memang sampai hari ini masih menjadi pekerjaan rumah kita, masih menjadi pikiran dan beban kita, bahwa legitimasi kita yang sangat luar biasa ini belum sebanding dengan posisi dan fungsi atau kewenangan yang ada. Tapi saya tidak mau berhenti di situ. Saya termasuk orang yang punya paham sangat optimis. Saya tidak pernah punya paham pesimis. Kami tidak pernah punya paham yang realistis, tapi kita selalu punya paham yang sangat optimis. Kalau kita mampu mengorkestrasi lembaga ini dengan baik, dengan seluruh peluang potensinya, di mana potensi dan peluangnya? Potensi terbaik, peluang terbaik ada di Bapak Ibu sekalian, gagasan-gagasan itu, kapasitas itu, itulah yang akan kita orkestrasi nanti. Tapi saya belajar banyak. Kenapa lembaga ini sudah 20 tahun tapi masih dipertanyakan? Kenapa? Dianggap kurang, dianggap lemah, dianggap belum maksimal. Saya tahu jawabannya. Ada beberapa poin yang penting yang perlu saya sampaikan. Kata kuncinya, parlemen kita, DPD kita harus kolaboratif dan inklusif. Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan bahwa konstitusi kita menganut sistem presidensial, yang artinya kekuasaan eksekutif itu ada di tangan presiden. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif pun ada di presiden atau pemerintah. Apa yang saya mau sampaikan? Kolaborasi dengan pemerintah itu menjadi kata kunci yang sangat penting, agar dari sisi legislasi, dari sisi anggaran, dari sisi representasi, dari sisi apapun, kita sangat memungkinkan memperkuat diri kita dengan cara kolaborasi. Saya mau sampaikan kepada teman-teman, itu yang menjadi catatan perjalanan kami di periode ini. Saya harus mengatakan banyak pencapaian yang dibuat oleh Ketua Bapak Lanyala Mataliti. Saya harus akui. Tapi izinkan saya akan menyempurnakan jauh lebih baik dari itu. Banyak pencapaian yang sudah dilakukan oleh pimpinan lembaga DPD RI yang diketuai oleh Pak Insinyur Lanyala Mataliti. Tapi izinkan kami periode kali ini akan membuktikan ini periode terbaik yang akan kita buat. Bapak Ibu sekalian, kata kunci kolaboratif, kata kunci inklusif, itulah yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu pada saat peluncuran buku kami, Green Demokrasi. Banyak bab-bab yang memang sudah kita siapkan untuk kita laksanakan nanti. Bapak Ibu sekalian, saya sangat optimis ke depan lembaga ini makin hari makin diperhitungkan. Bagian kedua yang saya mau sampaikan, pada malam ini, pada momen ini, hasil perenungan kami, hasil perjalanan kami, hasil kontemplasi kami, dan hasil konsolidasi berbulan-bulan kami akhirnya bersepakat untuk menunjukkan kepada Indonesia, untuk menunjukkan kepada lembaga ini, bahwa kami tunjukkan bahwa demokrasi yang luar biasa kita bangun dari lembaga ini. Melalui apa? Melalui paket atau jahitan paket pimpinan yang kami buat. Saya tergolong dari anak muda, saya pernah memimpin daerah, pernah jadi kepala daerah. Kami berkolaborasi membuat paket dengan seorang tokoh perempuan, wanita Jawa, Ibu Ratu Hemas, GKI Ratu Hemas. Kemudian kami juga menjahit
dan menambahkan paket ini melengkapi dengan tokoh yang tidak asing lagi, tokoh minoritas dari Papua, Bapak Yoris. Lalu kami lengkapi aturan main ini dengan menunjukkan kepada bahwa kami Indonesia banget, dengan menarik, memunculkan tokoh agama Ustadz Tamsil Lindro. Ini yang saya sampaikan bahwa ini paket ideal. Saya harus menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang luar biasa kepada senior, utamanya Ibu Ratu, Bapak Yoris, Ustadz Tamsil. Mereka mengatakan, Adinda Sultan, kamu yang paling muda, kamu yang paling depan, kami tutupi hadiah. Saya hormat, saya salut. Dan kepada sahabat-sahabatku yang muda-muda, ini momentum kita. Bapak Ibu sekalian, 2045 hanya menunggu waktu 20 tahun lagi. Saya beruntung, paket kami berempat, 4-5 hari yang lalu, diskusi panjang dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Diskusi yang luar biasa, menarik, hangat, dan positif sekali. Beliau sampaikan paparan yang luar biasa, bahwa kita harus bersatu, kita harus membangun bersama-sama. Indonesia itu sangat kaya, lembaga ke depan itu harus kuat, harus kolaboratif, harus betul-betul menjadi Indonesia sekali. Kita harus bersatu, kita harus bersatu, kita kaya, kita kaya, kita kaya. Apa yang saya tangkap dari pertemuan itu? Itu yang saya sampaikan, bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Kita punya lembaga DPD yang semua potensi itu ada di daerah. Bayangkan kalau kolaborasi ini betul-betul kita bisa bangun dengan baik, maka kita terhadap legislasi, terhadap anggaran, terhadap representasi, terhadap keluhan-keluhan itu, maka periode kali ini akan kita jawab semua. Dan yang paling penting buat sahabat-sahabat saya yang mungkin umurnya sama dan di bawah saya, Indonesia emas itu hanya menunggu saatnya, tidak lama lagi, 20 tahun lagi. Saya melihat hasil diskusi kami kemarin, beliau menyampaikan banyak yang harus kita benahi. Presiden Jokowi sudah meletakkan fondasi infrastruktur yang luar biasa. Saya sampaikan, Pak, saatnya kepemimpinan Bapak nanti isu besarnya rekonsiliasi nasional. Yang banyak yang belum beres atau yang harus kita benahi, ayo kita benahi bersama-sama, dan DPD akan mendukung itu. Dan beliau bersemangat sekali. Apa yang saya mau sampaikan? Saya mau, kita semua terlibat pada proses sejarah yang begitu penting. Karena saya melihat 20 tahun itu sudah dekat. Tidak lama lagi. Bayangkan kalau kita mampu mengorkestrasi lembaga ini dengan baik, dengan seluruh potensi yang ada, 152 anggota, didukung oleh pemerintah, daerah dan pusat, kolaborasi tanpa harus mengurangi kekritisan kita. Itu penting. Tanpa harus mengurangi kekritisan kita. Tapi kita bukan oposan. Karena kita bukan partai politik. Kita bukan partai politik. Izin mengingatkan Bapak, waktunya habis. Oke, ya. 1 menit lagi. Jadi teman-teman sekalian, ada keyakinan saya bahwa proses sejarah itu akan kita lalui. Akan ada transformasi yang luar biasa ke depan. Dan sejarah besar itu, saya mau kita di sini menjadi bagian penting dari sejarah besar itu. Dengan menempatkan posisi DPD yang tepat, dengan kolaborasi yang kuat, inklusif, maka saya pastikan bahwa hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 15, 20 tahun ke depan, kita bisa menyaksikan Indonesia emas dengan posisi DPD yang sudah tidak seperti hari ini lagi. Dengan posisi DPD yang sudah luar biasa. Saya betul-betul punya niat yang baik, yang tulus, yang ikhlas bersama teman-teman, bahwa periode kali ini
dengan seluruh kekuatan tenaga, akses jaringan dan kita punya, kita membuktikan bahwa DPD mampu menjadi lembaga yang hebat dan kuat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.